Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Lutfiani dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstal Slims dan bagaimana cara mengoperasikannya. Sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menginstal Slims yang sudah di-download di link slims.web.id dan sudah disesuaikan dengan laptop apakah 64 bit atau 32 bit. Setelah mendownload file diekstrak di folder D atau C. Di sini saya menggunakan folder C. Lalu setelah diekstrak, membuka file AMD64 untuk yang 64 bit dan file x86 untuk yang 32 bit. Dibuka. Setelah itu klik httpd yang ini. Lalu di run anyway. Setelah itu ini di minimize. Lalu membuka file MariaDB yang ini. Lakukan langkah seperti sebelumnya di run anyway. Lalu di minimize. Setelah itu membuka platform web. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Lalu di pencarian ini kita ketikkan localhost 8089. Setelah itu enter, maka akan muncul tampilan Slims. Lalu setelah itu setelah masuk ke halaman Slims, selanjutnya klik member area. Lalu di sini melakukan kegiatan login. Saya masukkan username dan passwordnya. Oke, masukkan username lagi. Oke, kegiatan login berhasil. Setelah itu, halaman akan berpindah ke halaman Library Administration. Oke, baik, setelah ada di halaman Library Administration, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput dan mengolah datanya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara memberi informasi perpustakaan di Slims. Pertama, pada menu, klik Sistem. Lalu di sebelah kiri ini, klik Content. Setelah itu di scroll. Lalu pada Library Information, klik Edit. Lalu klik Edit. Lalu di scroll, di sini bisa diedit di Content Description. Di sini saya akan memberi contoh mengeditnya. Tinggal diketik saja. Ini juga saya edit. Lalu di scroll. Oke. Yang ini saya hapus saja. Lalu saya ingin menambahkan email di bawah fax number. Saya tambahkan email. Oke. Lalu setelah itu diklik update, lalu oke. Pemberian informasi perpustakaan sudah selesai. Oke, baik, setelah mengisi informasi mengenai perpustakaan, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput koleksi di Slims. Pertama, pada menu klik bibliografi.
Lalu setelah itu di sebelah kiri layar klik Add New Bibliography. Lalu di sini akan muncul isian-isian untuk mengisi identitas dari koleksi yang akan diinput. Pada bagian title ini diisikan dengan judul buku. Sini saya tulis buku praktis. Oke. Lalu pada bagian author diisikan dengan nama pengarang dengan cara klik add author. Lalu di sini di bagian ini tulis nama pengarangnya, ini ada. Lalu di sebelah kirinya ini kita bisa menentukan tipe pengarang yang kita tulis itu apakah sebagai nama pribadi atau badan organisasi atau konferensi. Di sini saya tentukan sebagai nama pribadi. Lalu di sebelahnya lagi itu ini untuk menentukan kedudukan pengarang, apakah merupakan penulis utama, tambahan, atau seorang editor dan lainnya. Di sini saya kedudukannya di sini sebagai penulis utama. Lalu insert to bibliografi, setelah itu exit. Lalu setelah mengisi author, di sini ada statement of responsibility, adalah pernyataan penanggung jawab di mana diisi dengan nama pengarang atau nama orang yang bertanggung jawab atas isi informasi dari koleksi. Saya isikan dengan nama author. Lalu di bagian edisi adalah bagian untuk mengisi edisi koleksi. Di sini karena di koleksi yang saya input tidak terdapat edisi, maka akan saya lewatkan. Lalu di specific detail info, untuk detail spesifik dari koleksi digunakan untuk koleksi non-print, maka saya kosongkan karena saya menggunakan buku tercetak. Lalu untuk item code batch generator itu untuk membuat pola kode eksemplar. Di sini saya choose pattern. Lalu total itemnya 1. Oke. Lalu GMD adalah General Material Destination, yaitu jenis bahan dari koleksi untuk membedakan jenis dokumen tercetak dengan dokumen lainnya. Saya isikan dengan teks. Lalu untuk content type, media type, dan carry type itu terkait dengan RDA, jadi akan saya lewatkan. Untuk frekuensi itu diisi bila mengolah koleksi terbitan berkala, maka akan saya lewatkan. ISBN atau ISSN diisi dengan nomor ISBN atau ISSN dari koleksi. Saya isi. Oke, baik. Lalu pada bagian publisher diisi dengan penerbit koleksi. Isikan sesuai dengan koleksinya. Di sini saya isi. Oke, lalu add new. Lalu publishing year untuk mengisi tahun terbit. Saya isi. Oke. Lalu publishing place itu adalah tempat terbitnya koleksi. Saya isi. Oke, add new. Lalu untuk bagian kolasi adalah untuk keterangan deskripsi fisik seperti jumlah halaman dan lainnya. Saya isikan. Oke. Untuk series title itu diisi dengan judul seri dari suatu koleksi apabila memiliki judul seri. Karena koleksi saya tidak memiliki judul seri, maka akan saya lewatkan. Lalu klasifikasinya itu adalah untuk nomor klasifikasi dari koleksi. Saya isikan dengan 400. Lalu call numbernya disesuaikan. Saya tulis dengan lalu S. Oke. Setelah itu subjek. Setelah itu subjek ini untuk mengisi subjek dari koleksi dilakukan dengan cara mengklik add subject, lalu akan muncul halaman untuk mengisi subjek.
Lalu kita bisa langsung menuliskan subjeknya di sini. Lalu topiknya itu apa? Nah, ini untuk tipe dari subjeknya itu apakah genre, topik, atau geografik. Saya pilih topik. Lalu ini untuk menentukan apakah merupakan subjek utama atau tambahan, saya klik primary untuk utama. Lalu insert to bibliografi, setelah itu X. Lalu bahasa atau language ini untuk menentukan bahasa dari koleksi. Saya mengisinya dengan Indonesia. Abstrak atau note untuk menambahkan catatan informasi dari koleksi, ini saya lewatkan. Image diisi dengan gambar cover dari buku atau koleksi yang diolah dengan cara browse di file komputer atau dengan cara mendownload gambar dengan mengisi URL. Lalu ini saya lewatkan. File attachment ini diisi apabila koleksi memiliki file digital. Karena koleksi saya tidak ada file digital, maka akan saya lewatkan. Lalu untuk relate bibliodata itu untuk menambahkan suatu judul buku yang terkait dengan koleksi ini. Ini akan saya lewatkan. Lalu hide in opaque. Ini di sini terdapat dua pilihan, ada show dan hide. Jika kita memilih show, maka koleksi yang kita olah akan langsung dapat dilihat di opaque. Sedangkan jika memilih hide, maka koleksi yang diolah tidak akan terlihat di opaque. Hal ini digunakan jika pustakawan belum selesai mengolah koleksi atau koleksi belum siap untuk dilayankan. Dengan ini, pemustaka tidak dapat melihat koleksi karena koleksi masih dalam proses pengolahan. Untuk bagian ini saya akan klik show. Lalu promote to homepage. Dalam isian ini juga terdapat dua pilihan, yaitu don't promote dan promote. Jika memilih promote, maka koleksi yang diolah akan muncul pada halaman pertama opak. Dan jika memilih don't promote, maka koleksi tidak akan muncul di halaman pertama. Saya pilih promote. Lalu untuk bagian label adalah icon yang ditampilkan di opak, seperti icon favorit jika koleksi merupakan koleksi favorit. Maka kotak favorit dapat diklik. Saya lewatkan label. Setelah semua terisi sesuai dengan koleksi yang diinput, maka klik save. Setelah menginput koleksi, lalu saya akan menjelaskan cara mengolah data anggota. Pada menu klik membership, lalu setelah itu di sebelah kiri layar klik add new member. Setelah itu mengisi isian yang muncul di sini. Pertama untuk member ID, ini untuk mengisi nomor keanggotaan. Saya mengisinya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu member name untuk mengisi nama anggota. Saya isi Bu. Lalu birth date untuk mengisi tanggal lahir dari anggota dengan urutan penulisannya itu bulan, tanggal, dan tahun. Saya isi dengan 26 Maret 2004. Oke. Lalu untuk member since, ini untuk mengisi tanggal menjadi anggota di hari pertama. Saya isi dengan 26 Maret 2021. Lalu expiry date itu untuk mengisi masa akhir keanggotaan. Jika kotak auto set dicentang, maka akan secara otomatis muncul masa akhir keanggotaan sesuai dengan yang sudah disetting sebelumnya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Ini saya tidak centang, lalu saya isi manual. Ini saya isikan dengan tahunnya tahun 2022, tanggal 26. Lalu institusi diisi dengan lembaga atau institusi dari anggota. Saya isikan dengan SD Pelita.
Lalu membership type adalah jenis keanggotaan yang diterapkan perpustakaan. Untuk contoh, saya isi dengan standar. Lalu sex itu untuk jenis kelamin dari anggota, saya isi dengan male. Address itu adalah alamat tempat tinggal anggota, saya isi. Oke. Postal code untuk mengisi kode pos anggota. Oke. Mail address itu untuk alamat pengiriman pos, saya isi dengan sama seperti alamat rumah. Lalu untuk phone number diisi dengan nomor telepon dari anggota. Lalu fax numbernya di ini saya kosongkan. Lalu personal ID number untuk mengisi nomor identitas seperti KTP atau yang lainnya, saya isi. Lalu notes, ini untuk mengisi catatan apabila informasi sebelumnya dirasa masih kurang, saya lewatkan. Lalu pending membership itu untuk tunda keanggotaan, maka dengan ini anggota tidak dapat melakukan transaksi peminjaman karena suatu hal, namun ini yang saya lewatkan. Untuk foto itu untuk mengisi foto dari anggota, bisa dengan cara browse di file komputer. Lalu email diisi dengan email dari anggota. Lalu new password ini adalah untuk mengisi password dari anggota. Password digunakan untuk memanfaatkan member area pada halaman opak, di mana anggota dapat melihat daftar koleksi yang ia pinjam atau histori peminjaman. Lalu confirm password itu diisi dengan password sebelumnya untuk mengkonfirmasi. Oke. Setelah selesai, diklik save. Lalu oke. Lalu menginput anggota sudah selesai. Setelah menginput data anggota, di sini saya akan menjelaskan cara mengelola kegiatan sirkulasi. Pada Slims ini terdapat fasilitas peminjaman, pengembalian, dan reservasi koleksi yang dipinjam. Lalu sebelum menuju penjelasan mengenai peminjaman dan yang lainnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat aturan peminjaman di perpustakaan dengan Slims. Pertama itu kita klik sirkulasi pada bagian menu, lalu menuju law and rule. Lalu setelah itu klik add new law and rules. Oke. Member type ini saya isi dengan standar, koleksi type saya isi dengan all, lalu GMD saya isi dengan all, loan limit itu jumlah eksemplar yang dapat dipinjam. Di sini saya ketikkan 1. Lalu loan period untuk menentukan berapa lama koleksi dipinjam. Di sini saya isikan 21. Lalu reborrow limit adalah batas perpanjangan koleksi. Untuk ini saya kosongkan. Lalu fines each day itu adalah denda keterlambatan dalam per hari. Di sini saya tuliskan 1000. Lalu overdue grace period adalah toleransi keterlambatan per hari. Untuk ini saya kosongkan. Lalu diklik save. Lalu oke. Oke, setelah memberikan penjelasan mengenai law and rules, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peminjaman. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengklik start transaction. Lalu setelah itu masukkan ID anggota. Lalu klik start transaction. Setelah ada di halaman ini, lalu klik loan. Setelah itu masukkan kode buku yang dipinjam. Ini lalu klik loan. Lalu
akan muncul data koleksi yang dipinjam beserta loan date dan due date-nya. Jika terdapat lebih dari satu koleksi yang dipinjam, maka ulangi langkah sebelumnya. Jika sudah selesai, klik finish transaction, lalu oke. Lalu setelah menjelaskan mengenai peminjaman, saya akan menjelaskan mengenai pengembalian. Untuk pengembalian, klik start transaction, lalu ketik ID anggota yang ingin mengembalikan buku, lalu klik start transaction. Setelah itu current loan, lalu klik return pada koleksi yang ini kembalikan. Setelah itu oke. Setelah itu finish transaction, oke. Oke, selesai. Oke, setelah menjelaskan mengenai pengembalian, saya akan menjelaskan mengenai apa itu reservasi di Slims. Jadi melakukan reservasi itu dilakukan dengan disirkulasi juga, di start transaction juga, lalu ketikkan ID anggotanya yang ingin melakukan reservasi, lalu klik start transaction. Lalu di bagian sini, di sini klik yang reserve, lalu ketikan di bagian ini ketikan buku yang ingin di reserve. Lalu kalau sudah diketik bisa di add reserve. Lalu di sini akan muncul data buku yang akan di reserve. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu sama seperti peminjaman. Lalu jangan lupa di finish transaction. Lalu selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Slims. Maaf jika ada kesalahan dan hal yang mungkin kurang jelas dalam penjelasannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.